Oke, pada bab keanekaragaman hayati ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang pengertian keanekaragaman dan juga tingkat keanekaragaman beserta contoh-contohnya. Sekarang pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu sama dengan biodiversitas. Keanekaragaman sendiri artinya beraneka ragam atau bermacam-macam, sedangkan hayati artinya segala sesuatu yang hidup. Nah, jadi pengertian dari keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta ciri-ciri yang lain. Jadi keanekaragaman hayati ini benar-benar keseluruhan dari variasi, karena makhluk hidup itu beraneka ragam atau bermacam-macam ya. Variasi ini bisa terjadi karena berbagai macam hal, dan terjadinya itu bisa karena adaptasi maupun evolusi. Nah, pengertian dari adaptasi sendiri adalah penyesuaian diri dari makhluk hidup terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Sedangkan evolusi adalah perubahan yang terjadi secara lambat sehingga memunculkan adanya spesies-spesies yang baru. Sampai sini paham ya terkait dengan pengertian keanekaragaman hayati? Jika paham, Bu Guru akan menjelaskan tentang tingkat-tingkat keanekaragaman hayati beserta contohnya. Oke, disimak. Keanekaragaman hayati ini dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Dan yang ketiga, yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, kita akan membahas satu persatu dari 3 tingkat keanekaragaman tersebut. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Jadi kalau keanekaragaman tingkat gen ini bisa terjadi pada satu spesies yang sama atau satu jenis yang sama. Keanekaragaman tingkat gen ini bisa disebut dengan varietas. Nah, sebagai contoh yang pertama yaitu mawar. Bunga mawar kan banyak-banyak warnanya, ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna kuning. Meskipun bunga mawar itu berbeda-beda warna, tapi tetap dengan satu gen atau satu spesies yang sama. Contoh yang kedua yaitu manusia. Manusia kan ada yang matanya sipit, ada yang matanya belok, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus. Nah, meskipun kita ini satu jenis, tapi kita mempunyai ciri khas atau karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik ini yang dinamakan dengan variasi. Variasi ini berasal dari gen. Nah, contoh yang terakhir ada kucing. Kucing kan ada kucing rumahan, ada kucing hutan, ada kucing yang bulunya lebat, ada kucing yang bulunya tipis. Terus ada kucing yang hitam, kuning, putih, kan warnanya kan tidak sama dan berbeda-beda. Itu juga disebut dengan karakteristik. Karakteristik itu disebut variasi yang berasal dari gen. Yang kedua yaitu keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup di dalam genus atau familia yang sama. Jadi, meskipun mereka berbeda spesies, tapi mereka dalam satu genus atau famili yang sama. Contoh yang pertama ada macan tutul, singa, harimau, dan kucing. Nah, mereka ini berbeda jenis, berbeda habitat, berbeda tingkah laku, tapi mereka itu tergolong dalam satu familia yang sama, yaitu familia Felidae. Nah, contoh yang kedua yaitu pohon kelapa, pohon palem, dan pohon aren. Nah, walaupun jenisnya berbeda, spesiesnya berbeda, tapi mereka ini itu dalam satu familia yang sama, yaitu familia Araceae. Yang ketiga yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim. Nah, perbedaan iklim ini dapat menyebabkan terjadinya temperatur, curah hujan, intensitas cahaya, dan lambatnya penyinaran. Oleh karena itu, keadaan ini akan berpengaruh terhadap jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Contoh dari keanekaragaman ekosistem yang pertama yaitu ekosistem hutan, ekosistem rawa, ekosistem gunung, ekosistem laut, dan ekosistem air tawar.